Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam segala suka maupun duka Anda. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-32. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui kitab kebijaksanaan, Injil Suci menurut Lukas, dan tentu saja renungan yang akan disampaikan oleh Romo Carolus Putranto Trihidayat PR. Romo Uut sudah ada di studio bersama saya saat ini. Kita sapa beliau lebih dulu ya. Romo Uut, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, sehat lahir batin. Ya, kami kasih. juga berterima kasih kepada Romo karena di antara berbagai aktivitas yang padat, Romo tetap masih menyempatkan diri untuk hadir dan menyapa seluruh pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Ya, sama-sama Bernadette. B saja ya Romo? Oh, B. Lupa, ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Santa Faustina Kowalska mengatakan, penderitaan adalah anugerah yang besar. Melalui penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi mengkristal. Semakin besar penderitaannya, semakin murni cintanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Baik, mari saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masuki saat teduh. Kita mau menyiapkan hati dan budi kita menerima penerangan dari Allah melalui firman yang akan kita renungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau, Allah Bapa yang mencipta dan merawat kami. Terpujilah Engkau, Allah Putra yang menebus dan menemani kami. Dikuduskanlah Engkau, Allah Roh Kudus yang menghidupi dan menuntun kami sampai pada kebenaran yang sejati. Karena rahmat-Mu kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman yang akan Kau curahkan. Jadikan kami putra-putri, anak-anak terang, anak-anak kebijaksanaan, yang hidupnya memantulkan kebijaksanaan kasih-Mu. Demi Yesus Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 28, ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyalami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan nabi.
Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, bumi Kau tegakkan, sehingga tetap ada. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Menurut hukum-hukum-Mu sekarang, semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Mari kita siapkan hati dan budi kita mendengarkan Injil Tuhan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Uut, dari bacaan dari kitab kebijaksanaan yang kita dengar tadi, dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan Yang Maha Kuasa. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Ya. Romo, apa inspirasi iman dari kitab kebijaksanaan yang indah ini? Ya, betul, sangat indah ya. Yang pertama, menarik kalau kita lihat konsep kebijaksanaan di Timur Tengah dengan konsep kebijaksanaan di Yunani. Ya. Kita ingat ada satu ilmu yang namanya itu pencinta kebijaksanaan. Ya. Filsafat, ya kan, filosofia ya, filo pencinta, sofia kebijaksanaan. Nah, maka
Kalau dalam tradisi Timur Tengah, terutama tradisi Yahudi, kebijaksanaan itu adalah sebuah praksis. Ortopraksis artinya hidup yang benar, hidup yang membawa kebahagiaan. Tetapi di Yunani itu tidak sekedar hidup yang benar, tapi juga memakai eksplorasi kemampuan akal budi. Sehingga antara praktek dan pemikiran, teori dan praksis itu ada hubungannya. Nah, ini yang mau coba digali oleh penulis kitab kebijaksanaan untuk menghubungkan antara tradisi kebijaksanaan Timur Tengah dengan filsafat Yunani. Kurang lebih di situ tantangannya. Jangan sampai nanti orang beragama itu terpikat oleh kecanggihan berpikir, konsep dari Yunani lalu meninggalkan konsep kebijaksanaan tradisional. Nah, ini mau digabung di sini. Maka menarik dikatakan tadi Allah tinggal dekat bersama mereka yang ada bersama kebijaksanaan. Sederhananya begini. Siapa yang dimaksud mereka yang tinggal dekat dengan kebijaksanaan? Nah, ini bisa kita langsung tarik dari tradisi Yahudi ke iman kita yaitu mereka yang dekat dengan Yesus. Maka menarik kalau kita lihat panggilan pertama para murid. Para murid dipanggil bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukan pertama-tama juga untuk pergi kemana-mana, enggak. Ketika mereka dipanggil pertama kalinya, mereka dipanggil untuk tinggal bersama Yesus, ya kan? Dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, tujuan pertama 12 rasul itu dipanggil adalah untuk tinggal bersama Yesus. Maka lihat bagaimana penulis Injil itu mengambil ungkapan-ungkapan dalam kitab kebijaksanaan dan diterapkan kepada hidup para pengikut Yesus. Karena dalam Injil, sang kebijaksanaan itu Yesus sendiri. Menjadi nyata kalau kita lihat dalam ayat ini tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Tadi yang para murid dipanggil untuk tinggal bersama Yesus. Berarti kan berdiam bersama kebijaksanaan. Dan ini sebab kemudian sebentar, ini dia. Bahwa para sahabat dan para nabi, itulah yang tinggal dekat dengan kebijaksanaan. Maka Yesus kan dalam Injil Yohanes memanggil murid-muridnya, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Kata yang sama ada juga di sini bahwa mereka yang hidupnya itu yang jiwa-jiwa yang suci, yang oleh Allah dijadikan sahabat Allah dan nabi. Itu dipakai kata sahabat untuk dikenakan kepada para murid. Maka inilah yang dikasihi Tuhan, yaitu sahabat-sahabat Tuhan, sahabat-sahabat kebijaksanaan juga. Maka salah satu cara untuk memahami ini adalah dengan menghubungkan dengan Injil terutama bahwa Yesuslah sang kebijaksanaan, para murid menjadi sahabat kebijaksanaan, karena Yesus sendiri mengatakan, engkaulah sahabat-sahabatku. Kita hubungkan juga dengan pembaptisan, karena dikatakan bahwa air baptis itu juga air pencerahan, air penerangan. Maka dikatakan di sini kebijaksanaan itu memberi terang, memurnikan. Itu yang kita alami ketika kita dibaptis. Ketika dibaptis kita menjadi sahabat Yesus dan juga menjadi anak-anak Allah. Dan itu bukan hanya karunia rohani, tapi juga karunia budi, karunia intelektual. Masalahnya sekarang orang pintar itu banyak. Tapi masalahnya pintar itu apakah pintar berarti bisa menampung semua informasi atau dibandingkan dengan kebijaksanaan, tidak hanya bisa menampung informasi, tetapi kebijaksanaan itu lebih ke ada satu fokus, satu arah, satu tujuan, dan semuanya itu dibuat berdasarkan tujuan dan pegangan itu. Nah, inilah kebijaksanaan. Hidupnya nggak ngambang, tapi hidupnya itu terarah pada yang menjadi pusatnya, yaitu sang kebijaksanaan sendiri, Yesus sendiri. Sederhananya begini. Banyak orang misalnya mengatakan, wah, masuk penjara. Wah, celaka masuk penjara. Sudah kena label narapidana. Dan ketika bebas juga label itu masih melekat. Itu kata-kata orang pintar. Yang bisa melihat mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dengan perhitungan-perhitungan duniawi. Tapi untuk orang bijak, walaupun masuk penjara, dia akan mengatakan,
ya aku salah, ya aku melanggar, tetapi pasti kalau hidup ini betul-betul di tangan Tuhan, Tuhan punya rencana kenapa aku ada di tempat ini. Dan berdasarkan ini, dia bisa melihat rencana Tuhan dan hidupnya bisa berubah. Sehingga ketika dia lulus ya dari sekolah kehidupan yang namanya penjara, dia sudah tidak lagi mendengarkan apa kata orang, karena dia sekarang fokus mendengarkan apa kata Tuhan. Itu kan kebijaksanaan luar biasa. Betul, itu ya. Sementara orang pintar itu banyak dikendaliin apa kata orang ya. Kata orang begini, apalagi kata orang yang berkuasa kan. Betul. Orang pintar itu bisa dikendalikan oleh orang yang jauh berkuasa. Orang bijak dikendalikan oleh prinsip hidupnya sendiri. Wow. Nah, itu kan pembebasan yang luar biasa itu. Kayak contoh tadi ya, yang orang yang ada di penjara dan kemudian bebas dengan sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh kebijaksanaan dari Allah sendiri. Nah ini mungkin bisa lebih membantu memahami kitab kebijaksanaan. Iya, Romo, kebijaksanaan itu kan juga salah satu karunia dari Tuhan. Betul, ya. Betul. Nah, bagaimana tadi Romo ungkapkan orang pintar belum tentu juga bijaksana gitu kan. Walaupun orang bijaksana, walaupun dia tidak pintar, tetapi dia bisa jalan. Dan itu dibenarkan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Romo, bagaimana kita bisa menangkap karunia itu, Romo? Atau kita bisa meminta karunia itu? Karunia itu sebenarnya dicurahkan kepada kita untuk konteks kita orang Katolik sejak pembaptisan. Karena pembaptisan itu dikatakan air regenerasi. Kita dilahirkan secara baru. Dan apa yang baru yaitu kita punya relasi dengan Allah. Nah, ini ketika kita menjalin relasi itu sebenarnya kan kita semakin mirip ya dengan yang kita dekati itu ya. Katanya nanti bisa di cross check ya. Suami istri yang saling mencintai itu semakin lama semakin serupa, tidak hanya tingkah laku dan pilihannya tapi juga wajahnya. Katanya ya, saya kan nggak tahu ya. Tapi kalau saya amati wajah bapak saya, wajah ibu saya, ya betul juga sih ya, ada kemiripan ya. Tingkah lakunya juga pilihan-pilihannya. Yang satu semula misalnya nggak suka warna pink, yang satu suka warna pink, tapi karena sudah hidup bersama puluhan tahun, lama-lama suka juga ya. Artinya kedekatan itu merubah, kedekatan relasi itu mentransformasi. Nah sekarang dengan pembaptisan kita lebih dekat dengan Allah. Kita menyapa Allah sebagai Bapa, kita menyapa Allah Putra sebagai sahabat, kita menyapa Allah Roh Kudus sebagai mempelai dalam diri kita. Kan dekat banget itu ya. Maka ini dengan rahmat pembaptisan, relasi kita diakrabkan dengan Allah dan semakin akrab kita semakin serupa dengan sang kebijaksanaan yang dari Allah. Nah ini, maka rahmat karunia kebijaksanaan adalah buah dari keakraban kita dengan Allah. Praktisnya adalah dikatakan di situ ya, sang kebijaksanaan itu hening, dia itu tenang. Betul. Maka kita patut bertanya, sehari aku memasuki saat teduh berapa menit sehari? Iya kan? Maka kita berani memilih untuk masa saat teduh 10 menit, 20 menit. Nah itu kalau dilakukan tiap hari, pelan-pelan kita juga akan seperti sang kebijaksanaan yang tenang. Yang kedua, dalam tradisi Katolik kita punya juga tradisi doa melalui Lectio Divina atau bacaan rohani. Setelah duduk hening, nah sekarang kita membaca. Dikatakan juga di situ dalam kebijaksanaan itu adalah dia tinggal di dalam dirinya tapi memperbaharui semuanya. Itu kan seperti buku ya. Kata-kata itu kan tinggal di buku. Tapi setiap orang yang membaca dengan hati akan diperbaharui oleh apa yang dia baca. Maka itu baru buku biasa, apalagi kitab suci yang punya kekuatan firman Allah. Memang kata-kata kitab suci tersimpan di dalam kitabnya. Tapi kekuatan firman Allah itu untuk hati yang siap, itu akan memperbaharui. Maka yakinlah kalau rutin tiap hari ada waktu hening, rutin tiap hari merenungkan kitab suci, sadar nggak sadar kita berubah. Seperti ada tameng dalam diri kita ya, yang bisa melindungi dari apa kata orang, ya, sesuatu yang membuat kita kemudian goyah, labil, itu muncul dengan sendirinya. Maka betul yang dikatakan B tadi ya, itu karunia. Betul. Tapi karunia sekaligus juga meminta kita siap untuk menerima karunia itu.
Ya, bisa dimohonkan dalam doa mohon 7 karyanya Roh Kudus dan lebih spesifik memohon kebijaksanaan karena kebijaksanaan ini melebihi segala harta duniawi ya Romo. Wah, betul itu. Mendekatkan mendekatkan kita secara benar-benar akrab dengan Tuhan. Betul. Ya, semakin akrab dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Ya. Tapi itu konsekuensinya berat. Berat konsekuensinya. Karena ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya. Maka semakin kita dekat dengan Tuhan, siap-siap akan semakin banyak perlawanan dari yang jahat, ya, yang nggak suka kita dekat dengan Allah Bapa. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Dan dalam tradisi Kristen, khususnya dalam kitab Didake, dikatakan minimal pengikut Yesus berdoa 3 kali Bapa kami, pagi, siang, dan malam. Karena dalam salah satu doanya mengatakan, bebaskan kami dari yang jahat. Selalu untuk melawan semua yang menjauhkan kita dari kebijaksanaan dari Allah, kita butuh bantuan Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat. Ya. Kalau lupa mendaraskannya, mungkin dibarengi dengan ketika kita harus mendaraskan, bukan harus, tetapi ketika ada kesadaran untuk kita mendaraskan doa Ratu Surga atau Malaikat Tuhan ya Romo. Bisa disambi itu, bisa disatukan, dilanjutkan. Betul. Ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kebijaksanaan adalah karunia Allah yang harus diupayakan oleh setiap orang. Setiap orang yang memiliki kebijaksanaan akan memiliki atau memilih rencana dan kehendak Allah sebagai penuntun hidupnya. Mari kita endapkan apa saja yang sudah Romo Uut katakan tadi. Tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan kembali dengan perbincangan rohani menurut Injil Suci yang ditulis oleh Santo Lukas. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Karolus Putranto Tri Hidayat PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Lukas. Romo Uut, dari Injil yang kita dengar tadi, dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Itu dia. Romo, apa inspirasi iman dari Injil Suci ini, Romo? Iya, ini menarik ya, karena kalau kita lihat dalam Injil Suci ini Tuhan Yesus itu berbicara satu kepada orang Farisi, satu kepada para muridnya ya. Itu dan kepada para rasul, para muridnya lebih panjang lagi tuh, lebih detail. Sementara kepada orang Farisi hanya menjawab pertanyaannya. Kita mulai dari yang jawaban kepada orang Farisi. Pertanyaannya kan kapan? Soal waktu ya. Kerajaan Allah akan datang. Jadi ini agak aneh sebenarnya ya. Kerajaan Allah itu kan rohani ya. Jadi waktu itu kan bisa diperhitungkan. Maka kalau kerajaan Allah itu dihitung dengan waktu, berarti itu bukan kerajaan Allah. Karena bisa dimasukin kalender kapan nih ya. Terus kita catat, oh tanggal ini ya, tahun ini ya, jam sekian. Nah itu kan lalu bisa seolah-olah itu bukan dari kerajaan Allah. Karena kemudian itu bisa kita kendalikan. Karena kan soal ruang dan waktu itu bukan kenyataan kerajaan Allah, itu kenyataan kita manusia. Maka Yesus menjawab menarik sekali ya. Tidak menjawab kapannya, hari dan waktunya, tapi mengatakan bahwa dia datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya di sini saya menemukan dari jawaban Yesus, kita bisa melihat ciri kenyataan rohani. Salah satunya adalah tidak bisa diperhitungkan dengan kalkulasi manusiawi. Sebagai contoh, aku mendapatkan karunia bahasa roh setelah berapa kali berdoa ya. Seolah-olah bisa dihitung gitu kan. Ya. Karunia kebijaksanaan yang kita bicarakan tadi, karunia bahasa roh itu berapa kali berdoa, itu kayak obat kan, 3 kali sehari itu selama 1 minggu. Ya. Kecatan rohani tidak seperti itu. Ya. Tidak bisa melalui tanda-tanda lahiriah. Ya. Dia itu seperti matahari ya. Entah kita sadar, entah tidak sadar, dia akan terbit begitu saja. Nah, itu. Ibu Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta pernah memberi nasihat begini. Nanti kalau kamu disiplin dalam kehidupan rohani,
Jangan sering ditanya, ini perkembangan rohaniku seperti apa. Jangan, just do it, lakukan, mengalir saja. Dia mengibaratkan seperti satu tanaman ya, ditanam, dipupuk, dikasih tanah, dikasih pupuk, disiram, besok dicabut. Akarnya udah ada belum? Tanam lagi. Besok cabut lagi, ada belum? Nah itu. Lama-lama mati itu. Maka ini kenyataan rohani seperti kerajaan Allah di luar kalkulasi kita. Justru ketika kita pakai kalkulasi, mati sendiri itu. Itu sebabnya ada satu penulis sangat bagus, dia mengatakan jangan bangga kalau jumlah umat Katolik itu bertambah. Ini kalkulasi manusiawi ya. Ketika kita bersukacita karena statistik itu meningkat, jangan ya. Itu kalkulasi. Kita bukan badan statistik rohani, enggak. Tetapi bersyukurlah kalau masyarakat di mana gereja berada itu ikut kena dampak positifnya. Ketika kesadaran akan keadilan itu meningkat, ketika kesadaran untuk perhatian pada yang lemah itu muncul, nah itu baru kita bisa bersyukur dan berbangga. Tapi bukan pertama-tama kalkulasi jumlah. Ini, maka tanda-tanda kerajaan Allah tidak melalui tanda-tanda lahiriah ya. Karena apa? Yesus menjawab yang kedua kemudian, dia sudah ada di tengah-tengahmu. Nah ini dia, ini soal kesadaran. Ini bukan pertama-tama soal statistik, angka, tanda-tanda, tapi soal kesadaran. Ini. Berarti artinya sebenarnya itu muncul dari dalam diri ya, Romo, bukan dari luar. Bukan dari luar, tapi dari dalam ya. Dan ini kan tantangan kita orang modern ya. Kita selalu ditarik keluar. Coba sekarang ini ada satu penelitian minimal orang dewasa itu scrolling itu 4 jam sehari minimal. Itu baru scrolling prakteknya, tapi kan dampaknya setelah scrolling emang langsung kerja, enggak juga kan, duduk dulu, bengong dulu ya. Karena apa? Karena katanya nih untuk bisa tidur nyenyak orang itu mesti detox paling nggak 1 jam setelah dia melihat media sosial, karena ada yang namanya cahaya biru dari layar gadget itu, dan cahaya biru itu nggak bisa atau cahaya biru itu mencegah orang untuk bisa langsung tidur ya. Maka itu baru scrollingnya, belum dampaknya, nanti 1 jam mesti nunggu dulu baru bisa tidur ya, belum kemudian ngobrolnya dan seterusnya. Maka kita itu dalam tanda kutip ya dibius oleh media sosial itu bisa 5-6 jam sehari. Itu dia. Maka bagaimana kita bisa menyadari kehadiran kerajaan Allah kalau kita diasingkan dari diri kita sendiri, diasingkan dari badan kita, dari pikiran kita, dari talenta kita, dan dari keadaan sekitar kita. Maka kesadaran, karena kerajaan Allah itu hadir dari dalam, bukan pertama-tama dari luar. Justru ketika dari dalam itu sudah muncul, kita dibuat Allah, dimampukan Allah untuk melihat, oh ini tanda kehadirannya. Tapi dari dalam itu ya. Maka itu seperti sebuah kacamata ya, kacamata batin. Kalau tanpa kacamata batin ini kita nggak bisa melihat karya Allah. Tapi dengan kacamata batin, yaitu kacamata yang bisa kita miliki ketika kita punya disiplin rohani, biasa hening, biasa mendengarkan firman, itu kita bisa melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Kan beda orang yang biasa hening dengan orang yang tidak. Yang gerasa gerusu sama yang duduk lalu mengambil waktu untuk merenungkan, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah ini, maka itu jawaban kepada orang Farisi bahwa tanda-tanda lahiriah tidak menentukan, tapi lebih kesadaran batin, sesuatu yang dari dalam. Dan kepekaan itu tidak muncul demikian mudah ya, Romo. Tadi Romo bilang bahwa perlu latihan. Dan itu juga dilakukan secara kontinu ya. Betul. Tanpa perlu harus menghitung nih sampai kapan dia latih. Betul, jangan sampai. Ya itu dia. Kita di bulan November ya, kita masih ada aura mendoakan jiwa-jiwa ya. Nah, itu kan juga muncul ketika Romo sampai kapan saya mendoakan jiwa-jiwa. Ya itu dia tadi ya, jangan tanya sampai kapan ya, doa terus aja. Kalau dia udah masuk surga, Romo nggak apa-apa tetap doain. Tuhan bisa memakai doa kita untuk pribadi tertentu bagi kepentingan pribadi lainnya. Terus berdoa. Karena tidak hanya untuk kepentingan jiwa-jiwa yang kita doakan, terutama untuk kita juga yang berdoa. Maka itu kalkulasi dan seterusnya itu cara kerja dunia, walaupun tetap penting. Ingat, Yesus pun punya bendahara ya, punya pengelola mamon juga dia. Itu memang perlu, tapi bukan yang paling penting terkait dengan kenyataan rohani.
Nah, kalau kita lihat sekarang jawaban kepada para murid menarik ya. Dikatakan jangan ikuti apa kata orang. Ada di sini, ada di sana. Nah, ini godaannya. Terutama untuk kita yang hidup di zaman media sosial, kita sangat haus akan validasi orang. Barusan misalnya ngepost sesuatu konten di media sosial, kita tunggu yang komen berapa, komennya apa aja, viewernya berapa, wah, dan kita betapa kita loyonya ketika viewernya udah 2 jam baru 1, komennya 1 negatif lagi, waduh itu bisa membuat kita putus asa sebagai konten kreator kan. Media sosial yang sangat individual itu cenderung menarik perhatian kita keluar dan membuat kita tergantung, dahaga akan validasi dari orang lain. Justru pengakuannya dan validasinya dari luar, dari sesama. Dari sesama kan, dari orang lain. Yang butuh ya dari Dan itu dia. Maka saya punya satu cerita, mungkin pernah saya sampaikan juga di kesempatan Oase Rohani Katolik ya. Saya punya seorang teman transpuan. Dia dilahirkan dengan fisik laki-laki, tetapi menghayati hidupnya, identitasnya, dan orientasinya sebagai seorang perempuan. Tapi teman saya luar biasa. Walaupun dia seorang transpuan, tapi dia aktif di gereja. Dia pemazmur, dia pelatih kur, dia ikut banyak kursus evangelisasi, luar biasa. Sampai suatu saat saya bertanya kepada dia, kamu kok aktif di gereja bahkan menjadi pemazmur? Apa kamu nggak kapok diliatin orang? Kan yang tampil perempuan tapi kok suaranya laki-laki gitu kan. Dia mengatakan begini, Romo, sudah sejak saya kuliah, saya ambil keputusan ya inilah cara hidup yang saya yakini Tuhan inginkan. Maka kalau itu keyakinan saya tidak lagi mendengarkan apa kata orang. Yang saya dengarkan hanya apa kata Yesus. Dan Yesus selalu mengatakan yang baik, bahwa dia mencintai aku. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, ini maka untuk orang dengan keadaan yang khusus seperti dia didorong untuk mengambil pegangan dasar yang kokoh, yang nggak berubah-berubah, yaitu Yesus sendiri. Kalau orang kan berubah-berubah, tergantung situasi, tergantung emosi dan seterusnya. Itu tidak membuat kita bahagia. Nah, ini maka kepada para murid diminta untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dan itu yang menjadikan pegangan sehingga mereka bisa melihat tanda kehadiran Allah di luar dirinya. Karena pertama-tama dia sudah mengalami Allah yang meraja di dalam dirinya. Maka antara yang di luar dan di dalam tidak bisa dipisahkan, tapi selalu mulai dari dalam. Dan kesadaran dalam diri itu tentu bisa juga timbul dari kebijaksanaan yang ada. Betul, yang sudah kita lihat di awal. Nah, Romo, apakah ada benang merah dari bacaan yang pertama dengan bacaan Injil ini? Romo melihatnya bagaimana? Salah satu benang merahnya saya akan mengambil dari kata sahabat bahwa orang yang suci itu menjadi sahabat dan nabi dari Allah sendiri. Yang menarik adalah kata sahabat itu sangat penting. Walaupun sahabat nggak pernah banyak, sahabat itu terseleksi sedikit dan setia. Maka menarik, kebijaksanaan mengatakan begitu. Saya tunggal tapi sekaligus majemuk. Aku punya sahabat walaupun sedikit tapi efeknya itu sangat dalam. Demikian juga apa kata Yesus. Kita setia pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, tapi dampaknya itu lihatlah para kudus Bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta fokusnya hanya satu, bersahabat dengan Yesus, tapi lihat apa yang terjadi, jutaan orang datang ke Kalkuta untuk mengalami kekudusan Santa Teresa, karya-karya Santa Teresa. Dan kemudian satu tapi banyak. Betul. Banyak pihak yang terlibat di dalam karya kasih itu Romo. Dimulai dengan seorang perempuan, seorang suster yang sederhana, sekarang yang bergabung dalam kongregasi. Dari kongregasi walaupun bergabung maupun tidak, tapi punya daya tarik tunggal tapi banyak. Itu kebijaksanaan seperti itu luar biasa. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, orang yang bijaksana akan senantiasa mencari Allah. Karena dari dialah kebijaksanaan berasal. Dan orang yang demikian tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pertanyaan kapan kerajaan Allah datang. Dia tahu bahwa yang utama adalah melakukan kehendak Allah
sekalipun disertai dengan berbagai kesulitan hidup. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kebijaksanaan yang Kau taburkan. Semoga kebijaksanaan dalam firman-Mu itu menjadi benih yang menemukan tanah yang subur dalam hati kami, tumbuh berkembang dan berbuah dalam kesaksian hidup kami sehari-hari. Menaburkan yang baik dalam kehidupan banyak orang. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakan kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam kesempatan ini, serta pesiarahan hidup kita, dilindungi, diterangi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Karolus Putranto Hidayat. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.